bagaimana kita bisa mewujudkan 3 juta rumah ini ya. Yang pertama tentu dari FLPP ya. FLPP itu fasilitas likuiditas pembangunan perumahan. Di mana anggarannya itu dari negara yang kemudian diserahkan kepada pengembang ya, ketika ada masyarakat MBR tadi membeli rumah. Dan ini sampai kemarin itu kita sudah dapatkan laporan dari BP Tapera, karena anggarannya di BP Tapera itu sudah sekitar 278.000 rumah yang sudah diserahkan kepada masyarakat. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu bahwa isu Gen Z dan juga milenial yang tidak bisa membeli rumah ini jadi berkembang ya belakangan. Sebenarnya faktornya beragam. Ada yang menyebutkan harga rumahnya juga terlampau tinggi, kemudian ada yang menyebutkan tentang inflasi, ada yang menyebutkan soal kebiasaan finansial dan lain sebagainya. Nah, untuk menyasar isu ini, pemerintah menyiapkan satu program, namanya adalah Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah. Nah, kita akan cari tahu lebih banyak mengenai program 3 juta rumah ini, termasuk juga upaya pengawasannya, supaya nanti anak-anak muda bisa mendapatkan rumah murah yang tentunya berkualitas. Hari ini saya akan ngobrol bersama tamu saya, ada Bapak Hari Jerman selaku Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Apa kabarnya Pak Heri? Baik, selamat siang. Selamat siang. Dan saya terima kasih loh Pak, ini sudah diperkenankan mampir di kantor Pak Heri untuk kita ngobrol ya Pak soal program rumah murah gitu. Mungkin saya akan mengawali ini sebelum kita masuk ke pengawasan supaya kualitasnya bagus nih Pak. Saya akan mengawali ini rumah murah 3 juta, betul ya Pak ya? Yang ditargetkan. Sebetulnya yang disasar apakah memang betul anak muda aja, generasi milenial dan juga Gen Z, atau seperti apa sebetulnya? 3 juta rumah itu merupakan target yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Apakah itu dimungkinkan untuk bisa kita wujudkan? Ya. Itu tentu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Karena untuk diketahui ya, yang mau bekerja dalam hal mewujudkan itu bukan hanya negara, Mbak. Ya, ada 3 stakeholder dalam hal ini. Tentu memang negara yang utama ya, dari anggaran APBN yang disediakan oleh pemerintah. Tapi juga ada yang namanya pengembang. Ya, pengembang swasta artinya swasta, Pak. developer, itulah yang akan membangun rumah-rumah subsidi di seluruh Indonesia. Tentu bukan hanya rumah subsidi yang akan dibangun pengembang, tapi juga rumah-rumah komersial. Ya. Kemudian juga ada stakeholder yang lain, yaitu adalah swadaya. Ya, swadaya dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat sendiri itu yang membangun rumahnya, baik itu renovasi maupun membangun baru. Ya, itu kan juga termasuk pencapaian daripada 3 juta rumah itu. Dan gotong royong. Nah, gotong royong dalam hal ini adalah CSR ya, CSR dari berbagai perusahaan yang di mana CSR yang hasil dari keuntungan para perusahaan itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk membangun rumah. Membangun dan renovasi tadi ya, gitu ya Pak? Membangun dan renovasi juga. Nah, 4 stakeholder inilah yang akan mewujudkan 3 juta rumah. Jadi semata-mata bukan pemerintah gitu ya, dari seluruh stakeholder itu. Karena memang diperlukan kolaborasi dengan berbagai sektor dan pihak ya Pak ya untuk mewujudkan ini. Dan kedudukan kita ini sebagai pemerintah ini ada 3 fungsi gitu ya. Yang pertama tentu sebagai operator, bagaimana melaksanakan pembangunan dan renovasi rumah. Kita banyak program di situ ya, ada PSPS gitu ya, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, yang ini yang jumlahnya sangat besar ya. Kalau di tahun ini 45.000, di tahun 2026 akan 400.000 ya, itu seluruh Indonesia.
karena anggaran kita semakin diperbesar. Kemudian bukan hanya rumah BSPS itu, tetapi juga rusun ya, rumah khusus gitu ya. Rumah khusus itu biasanya kepada rumah-rumah yang di mana daerah dalam keadaan bencana. Nah, kita siapkan rumah-rumah khusus di situ ya. Kemudian juga yang kedua, kita sebagai fasilitator ya, bagaimana kita memfasilitasi antara tadi perusahaan-perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang akan mewujudkan bantuannya dalam bentuk wujud membangun dan renovasi rumah lah, kita fasilitatornya. Itu ya. Nah, tadi sudah ya operator, fasilitator dan regulator. Nah, kita regulator sebagai pemerintah tentu menyiapkan regulasinya, ya, aturan-aturannya. Nah, 3 fungsi itulah tentu yang akan mengawal dan mewujudkan 3 juta rumah itu. Oke, kalau ada komentar mungkin ya, entah itu di sosial media, entah itu di masyarakat akar rumput, yang menyebutkan bahwa program ini kan tadi 3 juta rumah gitu ya Pak, disebut sebagai program yang sangat ambisius. Tanggapan dari pemerintah seperti apa sih sebetulnya? Sebenarnya itu untuk menjawab sesuai dengan hasil sensus ekonomi gitu ya, bahwa kita masih ada yang namanya backlog kepemilikan rumah itu 9,6 juta. Itu artinya ada kekurangan kepemilikan rumah gitu ya Pak ya? Ya, masih banyak sejumlah itu orang yang belum punya rumah gitu ya. Nah, itu yang harus kita jawab dengan penyediaan perumahan gitu ya. Kemudian juga hasil sensus ekonomi juga menyatakan bahwa ada sekitar 26,6 juta itu yang rumahnya tidak layak huni gitu. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan ya. Kalau rumah tidak layak huni ya tentu sudah ada programnya, yaitu program BSPS tadi gitu ya. Bagaimana pemerintah merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Begitu juga melalui program-program CSR itu gitu ya. Nah, itu jawaban pemerintah kok ambisius, bukan ambisius tetapi memang untuk memenuhi sektor perumahan yang memang harus kita wujudkan kepada seluruh masyarakat. Tentunya masyarakat yang berpenghasilan rendah itu fokus kita ya. Oke, nah tadi Pak, targetnya atau sasarannya gitu ya, Bapak sudah menyinggung soal masyarakat berpenghasilan rendah atau kita biasa singkat MBR gitu ya Pak ya. Apakah ini juga ditargetkan buat anak-anak muda yang penghasilannya sejauh ini memang masih belum mencukupi gitu ya untuk membeli rumah-rumah komersil? Kemudian target daerahnya, adakah daerah-daerah tertentu di seluruh Indonesia atau memang ini dibuat merata aja gitu Pak? Gini Mbak, yang namanya masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak memandang apakah itu sudah tua, sudah muda gitu ya. Tetapi itu kita lihat dari aspek penghasilannya gitu ya. Tentu kalau anak-anak muda yang baru lulus sekolah gitu ya, enggak mungkin lah gajinya langsung di atas 14 juta gitu ya. Betul. Pasti sekitaran masih antara 2-3 sampai mungkin 6 mungkin bisa lah 8 juta mungkin perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Nah, itulah segmen MBR yaitu ya, bukan tua mudanya gitu. Seluruh segmen MBR berhak mendapatkan rumah subsidi gitu ya. Tapi anak muda masuk ke dalamnya situ ya Pak ya. Oke. Nah, untuk daerahnya tadi seperti apa penyebarannya? Kalau daerahnya itu di seluruh Indonesia tidak ditentukan di mana perumahan subsidi itu bisa diperoleh, tapi di seluruh Indonesia dan masyarakat maupun anak-anak muda itu bisa melihat dari aplikasi Sikumbang gitu ya. Saya ingin punya rumah di daerah saya, ada nggak ya? Nah, daerah saya di daerah Cianjur,
yang terdekat dengan rumah saya, namanya desa tertentu. Nah, kita lihat aja di situ. Oh, ternyata ada perumahan. Mau beli di situ, ya silahkan. Nah, nanti berhubungan dengan bank. Nah, tentu dana yang untuk pembelian rumah itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, tinggal nanti bagaimana ya masyarakat ini bisa langsung berhubungan dengan bank gitu ya. Jadi segmennya bukan di kota tertentu tapi seluruh Indonesia. Sepanjang di daerah tersebut masih tersedia stok rumah subsidi. Rumah subsidi dijamin rumahnya sudah ada. Tidak boleh pengembang menjual rumah yang belum selesai. Karena itu sudah ketentuan ya, bahwa yang diserahkan kepada masyarakat itu sudah selesai dan sudah layak huni. Nah, mungkin akan juga masuk ke dalam pengawasannya ya, prosesnya atau pengawalannya seperti apa, karena walaupun subsidi pastinya masyarakat menginginkan satu tempat tinggal, satu kediaman yang memang aman ya Pak ya, nyaman, dan juga karena kita ada di ring of fire pastinya kalau bisa tahan bencana gitu pastinya. Gimana pemerintah dalam hal ini, mungkin Kementerian Perumahan, mengawal bahwa kualitas yang diberikan untuk perumahan subsidi ini memang sesuai sama standar yang diberikan? Ini Mbak, sejak saya dilantik ya, seminggu kemudian diperintahkan oleh Pak Menteri seluruh eselon 1 terjun untuk melihat rumah-rumah yang dibangun oleh pengembang, khususnya rumah-rumah subsidi ya. Itu kita disebar. Ngecek langsung gitu ya, ngecek langsung gitu ya. Nah, ternyata memang banyak ditemukan ya pengembang yang belum bertanggung jawab lah gitu ya, dari aspek kualitasnya gitu ya. Nah, lambat laun dengan adanya temuan-temuan itu, sekarang mulailah para pengembang ini betul-betul tidak ingin ya, tentu mereka jaga nama juga. Tidak ingin membawa dampak kepada perusahaannya. Nah, itu sudah kita buktikan Mbak. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ya, di bidang di Kementerian PKP ini ya, di eselon 1 ya, itu juga mengawasi dalam hal kualitas perumahan gitu ya. Ini sampai sekarang ini sudah ada 10 pengembang yang sudah diserahkan kepada polisi untuk ditindak karena melakukan perbuatan tindak pidana. Ya, tindak pidana itu macam-macam Mbak, terkait dengan sertifikat yang belum diserahkan gitu ya, termasuk juga janjinya tidak banjir ternyata banjir gitu ya. Itu nah, termasuk pelanggaran itu, gitu ya. Dan tempo hari juga sudah kita selesaikan itu di perumahan di Kabupaten Bekasi itu. Ada yang viral banjir itu ya, perumahan belum dihuni berapa bulan udah banjir. Nah, ternyata memang dari aspek AMDAL-nya di situ ada permasalahan. Tetapi pengembang setelah diundang ke kementerian ini, diberikan arahan, akhirnya mereka sekarang sudah bangun tanggul-tanggul. Itu salah satu bentuk respon ya, dari pengembang ini, bahwa mereka juga tak ingin perusahaannya berdampak oleh karena mereka tidak becus dalam hal memberikan kualitas. Tapi artinya pemerintah memang memberikan pengawasan begitu ya, supaya para pengembang ini menjalankan tugas dan juga memberikan perumahan yang sesuai dengan kriteria atau standar yang ditetapkan gitu ya Pak ya? Tentunya seperti itu Mbak. Bagaimana kita pemerintah mau diam saja kalau masyarakat berpenghasilan rendah ini menerima rumah yang kualitasnya tidak bagus gitu ya. Nah, itu bisa komplain Mbak. Masyarakat bisa komplain ya kalau memang benar-benar mendapatkan rumah yang kualitasnya tidak bagus. Ya. Sarananya di Kementerian PKP ini juga sudah banyak disediakan gitu ya. Ada yang namanya Benar PKP, karena itu adalah salah satu aplikasi bagaimana masyarakat ini bisa melaporkan apabila mereka dirugikan dalam hal aspek perumahan gitu ya. Kalau
terkait dengan tugas pokok fungsi saya selaku Inspektorat Jenderal, saya fokus pada bagaimana keuangan negara ini tidak disalahgunakan, tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan. Dalam pelaksanaan program Rumah Murah ini? Iya. Oke. Termasuk bukan hanya rumah murah ya, rumah subsidi maksudnya. Itu ada anggaran-anggaran APBN kan untuk membangun rumah swadaya ya, PSPS namanya. Ada juga rumah susun gitu ya. Ada juga kita punya program penataan kawasan kumuh. Ada juga PSU, prasarana dan sarana utilitas umum yang semuanya memakai anggaran APBN. Itu yang kita awasi, jangan sampai ada korupsi di situ gitu ya. Karena sampai saat ini Inspektorat Jenderal PKP ini saya sudah melaporkan 5 kasus ke aparat penegak hukum. Dan temuan apa saja tuh Pak yang dilaporkan itu? Yang pertama di Maluku itu ya, ada rumah khusus yang dilaporkan sudah 100%, kenyataannya belum ya, sehingga akhirnya bertahun-tahun terbengkalai. Nah itu setelah kita temukan, akhirnya kita serahkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi di Ambon, dan sekarang pelakunya sudah dihukum, sudah divonis ya. Kemudian kasus kedua saya serahkan kasus BSPS di Sumeneb ya. Sumeneb penerima BSPS terbesar 109 miliar dalam satu kabupaten itu. Nah itu juga sudah saya serahkan kepada aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur ya. Dan ini sekarang sudah ada sekitar 4 atau 5 orang sudah ditahan itu, karena keterlibatan mereka dalam hal pengelolaan itu. Dan ini mungkin masih akan berkembang gitu ya. Kasus yang ketiga juga saya serahkan di Kupang ya. 2.100 rumah yang disiapkan oleh pemerintah untuk pejuang tim-tim. Itu juga di situ ada beberapa penyimpangan yang antara lain pondasi tidak sesuai dengan spesifikasi. Di situ juga ada kemahalan harga, kemudian land clearingnya juga nggak benar, sehingga kualitas rumahnya sangat tidak layak lah gitu ya. Kemudian ada kasus di Sumatera Utara di mana salah satu kepala satker kita di daerah itu bermain-main dalam hal proyek, di mana dia meminta uang gratifikasi kepada beberapa pengembang, kepada kontraktor sampai jumlahnya 6,5 miliar. Itu sekarang juga sudah kita proses secara hukum. Kemudian yang terakhir di Sulawesi Selatan, salah satu kabalai kita juga menyalahgunakan kewenangannya, yaitu membuat laporan fiktif perjalanan dinas itu 1,1 miliar. Nah itulah salah satu komitmen kita. Kita tidak ingin Kementerian PKP ini, meskipun ini kementerian baru ya, saya diberikan kepercayaan oleh negara, tentu saya tidak akan menyalahgunakan kepercayaan itu. Apabila memang saya menemukan penyimpangan, saya serahkan ke aparat penegak hukum, supaya apa? Ada efek jera. Siapapun gitu ya. pelakunya. Siapapun pelakunya. Nah itu kira-kira gitu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat celah-celah penyelewengan tadi yang paling banyak ditemukan oleh Inspektorat Jenderal di PKP, apa saja Pak? Yang paling banyak ditemukan ataupun dilaporkan ya sama masyarakat yang mungkin menemukan hal-hal tersebut? Ya penyalahgunaan kewenangan, ya. Karena rata-rata ini kan pelaku kan pegawai negeri ya. Kalau ini uang negara ya, pelakunya pasti pegawai negeri. Nah pegawai negeri itu punya kewenangan. Pegawai negeri itu bisa PPK ya, pejabat pembuat komitmen, bisa juga pejabat teknis lainnya, bisa juga PA ya, pengguna anggaran ya, bisa juga bendahara. Nah itu semuanya pasti pegawai negeri. Tidak mungkin bukan pegawai negeri gitu ya. Nah oleh karena pegawai negeri
pasti dia akan diberikan kewenangan. Nah, ketika dia menyalahgunakan kewenangan itu dan menimbulkan kerugian negara, ya tentu itu adalah ranah saya untuk bisa saya tindak gitu ya. Termasuk dalam hal ini kontraktornya, Mbak. Ya. Meskipun kontraktor itu swasta ataupun BUMN ya, apabila dia menggunakan keuangan negara dan diselewengkan, itu juga ranah dalam hal tindak pidana korupsi. Maka sebagai Inspektorat Jenderal tentu saya akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Tentu ukurannya adalah data dan fakta, ya, bukan karena katanya, bukan karena kira-kira, tetapi saya memang sudah pegang data dan fakta. Maka saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mungkin Pak kita bisa kembali lagi ke, ini kan tadi pengawasannya begitu ya, dilakukan secara masif dan mendetail gitu ya untuk berbagai pelaksanaan program 3 juta rumah ini. Tapi kemudian kalau kita bicara soal 3 juta rumah, sejauh ini progresnya seperti apa sih Pak? Progres sudah kita laporkan ke DPR Mbak ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan 3 juta rumah ini ya. Yang pertama tentu dari FLPP ya. FLPP itu fasilitas likuiditas pembangunan perumahan. Di mana anggarannya itu dari negara yang kemudian diserahkan kepada pengembang ya, ketika ada masyarakat MBR tadi membeli rumah. Dan ini sampai kemarin itu kita sudah dapatkan laporan dari BP Tapera, karena anggarannya di BP Tapera, itu sudah sekitar 278.000 rumah yang sudah diserahkan kepada masyarakat. Itu baru dari aspek FLPP-nya ya. Belum lagi BSPS ya. BSPS tahun 2025 ini sudah kita bangunkan untuk 45.000 ya. Kita berbicara 2025, 2026 400.000 dan ini kan masih akan terus bergulir ya. Kemudian juga terkait dengan rumah susun ya, rumah susun yang kita bangun di beberapa provinsi dan juga rumah-rumah swadaya ya yang dibangun oleh masyarakat. Nah, di mana kita sebagai regulatornya kan itu kan juga membantu mereka dalam hal memberikan kemudahan dalam membangun rumah, membangun dan merenovasi rumah. Karena kita sudah berikan kepada masyarakat karpet merah istilahnya, yaitu BPHTB gratis ya, PBG gratis ya. Itu kan untuk supaya masyarakat semangat untuk membangun rumah. Nah, itu menuju bagaimana kita bisa wujudkan 3 juta rumah 3 juta itu rumah. Ya. Saya juga mendengar bahwa pemerintah menggunakan lahan aset sitaan korupsi gitu ya Pak untuk digunakan sebagai perumahan rakyat gitu. Ini boleh diceritakan seperti apa sih prosesnya atau skemanya atau hal di balik ini seperti apa? Banyak juga ternyata aset-aset dari tindak pidana korupsi ya yang berupa tanah. Nah, kalau itu tanahnya berupa tanah yang sangat lapang, kemudian dan itu sudah inkrah, ya inkrah itu sudah putus dan tidak ada aspek hukum lainnya, maka itu diserahkan kepada negara tentu ya, kan karena itu kan disita dan disita untuk negara kan. Menjadi milik negara ya. Nah, Kejaksaan menyerahkan kepada Kementerian PKP ya, tentunya melalui mekanisme tata kelola yang sesuai dengan regulasi, yaitu itu harus diserahkan ke Kementerian Keuangan gitu ya. Dari Kementerian Keuangan nanti bagaimana ini bisa dikelola atau diserahkan oleh negara kepada pengembang gitu. Nah, ini skemanya masih kita benahin dulu ya skemanya. Tetapi dari lokasi-lokasi yang sudah saya lihat itu sangat memenuhi syarat untuk bisa dibangun perumahan-perumahan untuk rakyat tadi gitu ya. Jumlahnya
banyak Pak sampai sejauh ini? Yang saya nyatakan siap ya, betul-betul siap dari sisi lokasi, dari sisi kesiapan untuk bisa dibangun itu ada 3 gitu ya. Ada di Serang, kemudian ada di Tangerang, ada di Bogor. Okay. Nah itu kita jangan berbicara juga aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, tapi ternyata aset-aset lain, aset negara lainnya itu ternyata masih banyak yang bisa digunakan. Nah ini terutama yang dikuasai oleh BUMN gitu ya. Nah ini juga masih dalam penjajakan kita bagaimana itu bisa dikelola oleh Kementerian Perumahan untuk bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Oke, berarti aset tadi ya. Khususnya secara khusus adalah lahan atau tanah gitu ya Iya, Pak? lahan atau tanah yang nanti bisa dikerjasamakan ya dengan pengembang ataupun investor gitu ya. Tapi itu dikhususkan hanya untuk MBR nanti ya, masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi tujuan 3 juta rumah bisa kita capai gitu ya. Pastinya begitu. Oke, kayaknya salah satu kriteria yang juga penting dalam pembangunan rumah adalah mengenai ketahanannya terhadap bencana ya Pak, entah itu banjir, entah itu tanah longsor, karena banyak wilayah di Indonesia yang rentan akan hal tersebut begitu. Ini berarti masuk juga salah satu kriteria yang diwajibkan ya? Ya tentu Mbak. Kita sebenarnya bukan hanya kali ini saja kena bencana alam ya, sudah sering kali ya. Sebelum Kementerian PKP ini juga waktu zaman Kementerian PUPR itu juga sudah banyaklah menyiapkan rumah-rumah. Nah, kita juga sudah menyiapkan beberapa strategi ya. Kalau rumah itu supaya tahan terhadap gempa ya tentu ada beberapa metode ya. Kalau yang sudah umum ya yaitu namanya metode RISA gitu ya, rumah instan sederhana sehat, di mana itu panel-panelnya udah jadi tinggal dipasang ya. Nah tinggal temboknya, itu namanya metode RISA. Ada juga yang metode interlock ya, bata interlock gitu ya, itu yaitu bata yang sudah disusun sedemikian rupa dia ada ikatannya satu dengan yang lain dan pekerjaannya juga bisa cepat. Nah, itu juga metodenya juga bisa dikatakan bahwa itu akan tahan terhadap bencana. Jadi kita sudah siapkan ya, tinggal bagaimana nanti sesuai dengan kondisi di lapangannya gitu ya. Artinya memang berbagai aspek harus masuk ya ke dalam penyiapan rumah bagi masyarakat ini, supaya tadi lagi-lagi bahwa rumah subsidi yang diberikan juga memang aman, nyaman, dan juga berkualitas begitu bagi masyarakat yang menempatinya. Pak Heri, juga terakhir ini kita bicara soal mitigasi, bahwa dipastikan bahwa kriteria-kriteria tadi, harapan masyarakat terhadap rumah yang bisa dimiliki dan juga memenuhi berbagai syarat dan kriteria itu bisa terwujud begitu ya, mitigasi yang dilakukan sama pemerintah supaya bisa mewujudkan rumah idaman bagi masyarakat khususnya dengan berpenghasilan rendah, seperti apa yang dilakukan? Rumah idaman yang layak huni tentu adalah idaman bagi seluruh masyarakat ya. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Tentu pemerintah selaku tadi saya jelaskan selaku regulator, selaku juga regulator, tentu kita tidak inginlah memberikan sesuatu yang mengecewakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya. Kita akan awasi terus yang namanya pengembang-pengembang ini untuk bisa memberikan kualitasnya yang terbaik gitu ya. Kenapa sih mereka bisa memberikan rumah yang bagus untuk rumah-rumah komersial tetapi kepada rumah subsidi tidak bisa? Nah itu tentu kita jangan sampai membeda-bedakan lah ya antara rumah komersial dan rumah subsidi ya. Harus terus
kewajiban pengembang memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan pemerintah yang mengawal. Oke. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat yang mau memanfaatkan program ini dan juga para stakeholder begitu ya yang terlibat dalam program ini seperti apa? Mudahnya adalah di bank manapun ya, di situ terutama bank pemerintah ya, itu sudah ada yang namanya program-program kredit rumah subsidi di bank manapun. Ya, lebih mudahnya memang harus ke situ. Masyarakat saya ingin punya rumah kemana ya. Nah, kalau sudah paham teknologi, saya pikir itu juga ada kemudahan. Tinggal lihat aja di aplikasi Sikumbang. Mereka bisa langsung lihat foto rumahnya, ya, lokasinya di mana gitu ya. Nah, kalau masih belum yakin, ya datangi. Nah, dari situlah tentu masyarakat bisa langsung berhubungan dengan bank-bank terdekat dimanapun di seluruh Indonesia. Oke, artinya memang perlu partisipasi yang aktif juga ya dari masyarakat untuk mewujudkan rumah idamannya. Pak Heri, terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol banyak hal mengenai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah ini, dan tentu saja masyarakat pasti berharap bahwa program ini bisa terwujud. Masyarakat bisa mendapatkan juga rumah yang diidamkan gitu ya, bisa memilikinya, dan kita pastikan pengawalan ya Pak untuk program ini supaya terus berjalan. Terima kasih sekali lagi Pak Heri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya soal rumah murah, 3 juta rumah yang disiapkan sama pemerintah nih targetnya. Bersama dengan Pak Heri Jerman selaku Inspektur Jenderal dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.